jangan lupa mengisi absensi yang nanti akan di-share di kolom chat. Kepada Ustaz Dr. Firanda juga, kesempatan kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana semangat untuk memperbaharui iman. Karena sungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang akidah Ahlussunnah, bahwasanya al-iman, akidah Ahlussunnah adalah al-yazid wa yanqus. Ya. Yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini adalah akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah, bahwasanya iman itu naik dan turun. Kita manusia memiliki iman yang naik dan turun, ya. Dan naiknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunnya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti merasakan ini, ya. Imannya terkadang dia rasakan naik, dia merasakan imannya sedang tinggi, dan terkadang dia rasa juga imannya sedang turun, yaitu ketika misalnya dia jauh dari Al-Qur'an atau dia melakukan maksiat, maka dia merasa imannya turun, dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha untuk memperbaharui imannya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb." Sungguhnya iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi usang dalam dada kalian sebagaimana baju yang usang, ya. Fasalullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Karenanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbaharui iman di dalam hati kalian. Ya, saya ulangi, Rasulullah SAW telah mengabarkan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman, ya, la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu, ya, sungguhnya iman yakhlaq itu maksudnya dia usang, ya, seperti baju kalau kelamaan dipakai terus lama-lama dia usang, ya. Sungguhnya iman itu usang dalam rongga tubuh kalian, itu dalam tubuh kalian, di dada kalian. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana baju yang usang. Oleh karenanya mintalah kepada Allah, karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Allah agar Allah perbarui iman kalian. Karenanya mohonlah kepada Allah untuk memperbaharui iman. Iman dalam dada kalian. Nah, ini isyarat bahwasanya iman itu jika tidak diperhatikan, ya, dia akan usang, ya. Tidak diperhatikan, tidak disiram, dia akan usang. Sebagai baju kalau dibiarkan juga akan usang. Dan dalam ayat Al-Qur'an, ya, ini hadis, ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini Nabi mengatakan, mohonlah kepada Allah agar memperbaharui iman. Iman disuruh perbaharu. Ini sama seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Saya carikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbaharui iman, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 136. Mungkin Bapak-bapak Ibu nanti bisa lihat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabal ladzi anzala min qabl." Ya, ayatnya panjang.
Kata Allah Subhanahu wa taala pada sini, wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Berimanlah. Jadi Allah mengulangi kata iman dengan 2 kali. Pertama kata Allah, wahai orang yang beriman, berimanlah. Dan kaidah menyatakan jika seseorang secara bahasa, jika seseorang sedang melakukan sesuatu, kemudian dia disuruh melakukan sesuatu yang sedang dia kerjakan, maksudnya disuruh nambah. Ya, seperti misalnya seorang sedang makan, dia sedang makan terus dikatakan makanlah. Lah, saya sedang makan, ketika ada perintah lagi makanlah berarti disuruh tambah makannya, seperti itulah. Maka ini dalil bahwasanya kita disuruh untuk menambah iman kita, memperbaharui iman kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu. Wahai orang beriman, berimanlah. Kalau gitu buat apa? Berarti ketika kita sedang beriman, disuruh lagi beriman, berarti kita disuruh untuk menambah iman kita, memperbaharui iman kita. Seperti itu. Padahal kita sudah beriman. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi Allah suruh kita nambah iman kepada Allah. Allah suruh kita nambah iman kepada Rasulullah. Allah suruh kita nambah iman kepada Al-Quran. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah. Sudah beriman, disuruh bertakwa lagi. Allah misalnya berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah. Nabi sudah bertakwa, yaitu Allah suruh tingkatkan lagi ketakwaan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu menunjukkan takwa bertingkat-tingkat, tapi disuruh untuk mencapai takwa yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Inilah tugas kita di atas muka bumi ini untuk bisa memperbaiki iman kita, memperbaharui iman kita, bahkan menambah iman kita. Oleh karenanya dahulu para salaf, ya, mereka terkadang saling memanggil di antara mereka. Ada yang di antara mereka berkata, ta'alu ujlisu bina sa'atan nasdat imanan. Marilah kita duduk bareng sebentar, kita ingat Allah Subhanahu wa taala agar kita menambah iman kita, agar kita menambah iman kita. Dari sini dalil bahwasanya menambah keimanan adalah perkara yang dituntut. Menambah keimanan, memperbaharui keimanan adalah perkara yang dituntut. Terutama di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat iman kita cepat usang. Di antaranya kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kalau kita jauh dari baca Quran, kita jarang mendengar kajian, kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan berita-berita, baca berita politik, berita keamanan, berita kesehatan. Kita sibuk, lupa untuk membaca berita akhirat, untuk mendengar berita akhirat. Kita rasa iman kita semakin melemah. Semakin usang, cepat sekali usang. Demikian juga di zaman sekarang kalau kita terlalu sering melihat maksiat, melihat misalnya laki-laki melihat wanita yang auratnya terbuka, tampil di medsos atau di layar kaca tanpa berbusana muslimah, rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, dan kita memandang tanpa merasa bersalah terkadang. Ini cepat sekali membuat iman kita menjadi usang. Cepat sekali membuat iman kita menjadi usang. Oleh karenanya, merupakan perkara yang disyariatkan adalah seorang memperbaharui imannya. Ya. Tadi kata Nabi SAW, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman itu menjadi usang dalam dada kalian sebagaimana baju menjadi usang. Ya. Oleh karenanya fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian dalam hati kalian. Maka pada kesempatan ini kita, sebagaimana topik yang disampaikan itu, bagaimana cara kita untuk semangat memperbaharui iman. Ada beberapa kiat-kiat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk kita bersama, karena kita semua butuh untuk perbaiki iman, menambah iman. Para pemirsa demikian juga sang pembicara juga butuh untuk memperbaiki iman. Terutama kita sadari umur kita semakin berkurang. Ya. Kalau secara tertulis, iya umur kita bertambah, 44 tahun, 45 tahun, terusnya. Tapi secara hakikat umur kita semakin berkurang. Umur kita yang tersisa untuk menuju Allah semakin berkurang. Dan seorang berusaha untuk bertemu dengan Allah dengan keimanan yang optimal, ya. Tapi berikut saya akan sebutkan beberapa kiat-kiat untuk memperbaharui keimanannya.
memperbaharui keimanan. Sebenarnya secara umum dia kembali kepada dua hal. Untuk perbaharui keimanan itu dua hal. Yang pertama adalah ya secara umum dia dua hal. Yang pertama adalah menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan maksiat, itu saja. Semakin kita menjalankan ketaatan, semakin iman kita mudah naik, ya. Dan semakin kita meninggalkan kemaksiatan, maka iman kita pun semakin naik. Dan berbanding lurus, semakin kita malas melakukan ketaatan, iman kita semakin cepat usang. Dan semakin banyak maksiat kita lakukan juga, iman kita juga semakin berkurang. Tadi kaidah sudah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW, para ulama mengatakan dalam hadis, al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Iman naik dan turun. Naik dan turun. Yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Yazid bi ta'ah. Itu bertambah dengan ketaatan. Kemudian wa yankus bil ma'siyah. Turun dengan maksiat. Pastikan semua ketaatan yang kita lakukan menambah keimanan, dan pastikan semua maksiat yang kita lakukan akan mengurangi iman kita, ya. Pastikan, ya. Saya contohkan sederhana seperti Allah sebutkan tentang menundukkan pandangan. Mungkin bisa kita lihat dalam surat An-Nur, ya. Bapak mungkin bisa lihat dalam surat, saya contoh sederhana hal ini, bagaimana iman perbaharui dan iman juga cepat rusak, ya. Dalam surat contoh, sebagai contoh misalnya masalah menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Allah sebutkan misalnya dalam surat An-Nur ayat 30, ya. Surat 24 ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Ya. Dzalika azka lahum, kata Allah, hal itu kalau dia lakukan lebih suci bagi hati mereka. Dzalika azka lahum, lebih suci bagi hati mereka, sehingga mereka lebih kuat imannya, lebih khusyuk salatnya, ya. Maka siapa yang menundukkan pandangan akan lebih suci hatinya. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 30. Dan menakjubkan setelah itu pada ayat ke-35, tadi ayat 30, kemudian Allah menyebut beberapa ayat, kemudian Allah sebutkan ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti yaitu seperti cahaya dalam lampu, ya. Yaitu para ulama mengatakan ini tentang iman di hati, Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah berikan cahaya dalam hatinya, yaitu Allah tambah imannya. Maka pastikan kalau kita tundukkan pandangan, kita lihat ada wanita terbuka auratnya, terus kita memalingkan pandangan, tentu kalau pandangan pertama tidak dosa, yang dosa adalah pandangan berikutnya. Kalau kita terus melihat baru berdosa. Tapi kalau kita lihat tidak sengaja kemudian kita tundukkan pandangan, maka yakinlah ketika itu iman kita bertambah, yakin. Allah berikan secercah cahaya dalam iman kita. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Orang yang menundukkan pandangan, dia akan lebih khusyuk dalam salat, dia akan lebih semangat dalam beribadah. Kenapa dia tundukkan pandangan? Karena menundukkan pandangan adalah ketaatan yang luar biasa. Yang Allah puji orang beriman karena mereka menundukkan pandangan. Tapi sebaliknya coba. Sebaliknya kalau kita mengumbar pandangan, maka ya iman kita turun. Ya. Iman kita turun. Dan berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus dari pandangan, maka bisa berlanjut kepada
selanjutnya, pandangan, kemudian lirikan, kemudian pembicaraan, kemudian dengan lawan jenis yang tidak halal bagi kita, kemudian janji ketemuan, meeting dan seterusnya. Dimulai dari pandangan. Oleh karenanya saya katakan tadi contoh saja bahwasanya kelihatannya sederhana. Menundukkan pandangan ini ya, ternyata jika tunduk menambah keimanan. Dan pengaruhnya luar biasa karena Allah mengatakan dzalika azka lahum. Bahwasanya menundukkan pandangan itu lebih suci, kata Allah lebih suci. Tadi Allah juga katakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi orang yang menundukkan pandangan, maka Allah berikan cahaya dalam hatinya. Jika mengumbar, ya maka mengurangi keimanan. Sampai dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idman li sittan adman lakumul al-jannah. Idmanu li sittan admanu lakumul jannah. Jaminlah bagiku 6 atau 7 perkara aku akan jaminkan bagi kalian surga. Di antara 6 atau 7 perkara yang Rasulullah sebutkan, Rasulullah SAW, ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Subhanallah, tundukkan pandangan adalah sebab masuk surga. Nah, ini sekedar sampel saja, maka secara umum semua ketaatan yang kita lakukan maka akan menambah keimanan, memperbaharui iman kita, dan segala kemaksiatan yang kita lakukan akan membuat iman kita cepat usang. Nah, kita merasakan sini bahwasanya iman kita ternyata tidak stabil, seringnya turun ya. Maka apa sih hal-hal yang bisa memperbaharui keimanan? Ini secara global, ini sekarang kita secara detail ya, kiat-kiat secara detail. Tentu tidak semua akan saya sampaikan. Saya menyampaikan yang menurut saya sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi. Mungkin sering kita coba, sering kita lakukan, kita berharap teman-teman juga bisa ikut melakukannya ya. Kiat-kiat ya, secara rinci. Yang pertama, banyak berzikir. Ini sederhana. Zikir mengusir syaitan. Zikir menambah iman ya. Kenapa kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh sebagian salaf ya, zikrun nas daun wa zikrullah dawa. Kata sebagian salaf, mengingat Allah adalah mengingat orang-orang, menyebut manusia adalah penyakit. Buat penyakit hati, bikin hasad, bikin dongkol, bikin marah. Banyaklah ghibah, namimah, ngomongin orang itu sering bikin penyakit di hati. Wa zikrullah dawa. Adapun mengingat Allah adalah obat bagi hati ini ya. Obat bagi hati ini. Oleh karenanya zikir ini adalah perkara yang penting. Dalam satu riwayat, tapi riwayatnya lemah, Rasulullah mengisyaratkan akan hal ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dan Tabrani, dan dihasankan oleh sebagian ulama, dihasankan oleh Al-Jiluni dalam Kashfil Khafa. Rasulullah SAW berkata, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Qala akthiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini disuruh untuk banyak berzikir, terutama zikir tauhid. Disuruh banyak untuk berzikir, terutama zikir tauhid ya. Nah, ini oleh karenanya orang yang jauh dari berzikir kepada Allah, maka hatinya cepat mati. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah, sering mengingat Allah, ya, dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Seperti orang hidup dan mati. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Hati yang mati dan hati yang hidup beda. Ya. Dalam sebagian riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada mengingat Allah, ada zikir dalam rumah tersebut, dengan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah seperti perumpamaan antara orang hidup dan orang mati. Perbedaan yang luar biasa. Oleh karenanya kita kalau ingin iman kita diperbaharui, sisihkan waktu
untuk berzikir. Jadi paksa kita punya jadwal, harus punya jadwal untuk berzikir. Jadwal untuk berzikir. Dan sebenarnya tidak sulit-sulit ya. Kita bisa misalnya artinya kita serius dalam berzikir. Seperti misalnya zikir pagi ya. Ini kita bisa rutinkan ya. Zikir pagi petang ya. Kemudian misalnya zikir di antara banyak zikir sebelum tidur. Zikir yang serius misalnya zikir setelah sholat. Ya. Contoh misalnya kita perbanyak 4 kalimat yang paling dicintai Allah, habul kalam ila Allah, 4 kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Zikir mutlak ya. Ini namanya muqayyad. Ini namanya zikir muqayyad, yaitu tertentu terikat dengan waktu tertentu. Waktu tertentu. Dan ada namanya zikir mutlak. Zikir mutlak. Dan ini bisa banyak. Itu kapan saja dikerjakan, ya. Kapan saja dikerjakan. Ini yang paling dianjurkan misalnya tadi kalimat tauhid, zikir tauhid ya. Zikir dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid tadi la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Ketika sahabat bertanya, "Bagaimana kita memperbaharui iman kami?" Kata Nabi, "Aktsiru, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah." Tapi ucapkannya dengan penghayatan. La ilaha illallah. La ilallah atau la ilallah dah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Luar biasa faedahnya. Kemudian zikir dengan 4 kalimat yang paling dicintai Allah. Tadi sudah kita sebutkan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Contoh lagi dengan apa? Istighfar. Kemudian hawqalah, la haula wala quwata illa billah, ya. Kanzun min kunuzil jannah. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga adalah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Istighfar, Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfar. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah, atau kita sederhana sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Tapi ini saja dengan berzikir ini iman kita akan bertambah. Cuma yang saya harapkan sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, zikir yang terafdal apa? Zikir yang terafdal adalah zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita dan sinkron dengan hati kita, plus kita pahami mananya, terutama kita kerjakan dalam ketika sedang beribadah, sedang puasa misalnya, kalau sebagian orang sedang berjihad misalnya, dalam sholat mungkin dia berzikir dengan zikir tertentu ya. Tapi inilah puncak zikir terbaik, diucapkan dengan lisan, sinkron dengan hati juga mengingatnya, kemudian memahami kandungannya. Dan keempat kata Ibnu Hajar itu diucapkan ketika dalam kondisi sedang beribadah. Baik, contoh zikir pagi petang. Bagaimana kita memperbarui iman kita? Kita mengatakan asbahtu ala fitratil Islam. Ya. Wa kalimatil ikhlas. Wa din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Coba kalau kita pagi hari kita zikir pagi tersebut. Asbahna ala fitratil Islam. Kita memperbarui iman kita. Aku di pagi hari ini berada di atas fitrah. Dan fitrah apa? Tauhid. Fitrah kita apa? Tauhid. Ya. Bahwasanya hanya menyembah Allah semata. Asbahna, ya Allah, aku akui di pagi hari ini di atas nikmat ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan aku berada di atas kalimat ikhlas, yaitu aku tidak beribadah kecuali hanya kepadamu, aku tidak mengharap pujian kecuali darimu. Kalimatil ikhlas. Wa dini nabiyina Muhammad, di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim hanifa, dan di atas agama nenek moyang kami Ibrahim yang lurus, hanif, yang cenderung kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang musyrikin. Kita ucapkan gitu dengan perenungan, subhanallah, tambah iman kita. Di antara zikir pagi petang, misalnya kita mengatakan
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah, aku ridha Allah menjadi Tuhanku. Aku tidak mau beribadah kepada selain Allah. Aku tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada jin, tidak beribadah kepada pohon, tidak beribadah kepada batu, tidak beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada wali. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ridha kepada Allah. Aku ridha dengan syariat dari Allah Subhanahu wa bi Muhammadin rasula, ya. Wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha agama Islam yang Allah ridhai. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Aku siap menjalankan syariat Islam. Aku siap menerima syariat Islam. Subhanallah, kita seperti kita ucapkan gitu. Nambah iman kita. Tapi perlu penghayatan itu saja. Masalahnya kita baca tidak menghayati. Itu yang jadi masalah. Betapa orang baca zikir tapi dia tidak bertambah iman. Malah terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Kenapa zikirnya mungkin kurang sempurna? Maka butuh penghayatan ketika kita berzikir. Jadi kalau kita berzikir pagi petang, zikir pelan-pelan aja, enggak usah buru-buru. Sambil kita nikmati. Disitulah zikir terasa lezat, terasa nikmat. Kalau kita tidak zikir kayaknya ada yang kurang. Kita baca pelan-pelan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa rasulullah. Ya. Kita mengatakan misalnya, dan zikir-zikir petang yang lain ya. Zikir pagi petang. Sederhana tapi membuat iman kita bertambah. Contoh lagi, misalnya tadi zikir pagi petang. Ini semua isinya memperbarui iman. Zikir sebelum tidur, banyak. Kita mengatakan Allahumma qini adzabak yauma tab'ats ibadak. Di antaranya, ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu tatkala Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. So, kita meminta kepada Allah ampunan sebelum tidur. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Tentu yang sering kita hafal, tapi masih zikir yang lain ada. Seperti kita mengatakan subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Zikir luar biasa. Kita mau tidur, kita mengatakan demi maha suci Engkau ya Allah, dengan sebab Engkaulah, dengan karena Engkau aku bisa meletakkan lambungku bisa tidur. Dengan sebab Engkau aku bisa bangun dari tidurku. Yang bisa buat kita tidur mudah tidur Allah, yang buat kita bangun dari tidur juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkata in amsakta nafsi faghfir laha. Kalau ternyata aku tidur ini aku meninggal dunia, Kau tahan ruhku, maka ampunilah ruhku tersebut. Wa in arsaltaha, tapi kalau Kau kembalikan ruhku sehingga aku bisa bangun lagi dari tidurku, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Maka jagalah ruhku, jagalah jiwaku sebagaimana Kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Gimana tidak tambah iman? Apalagi kalau kita baca doa misalnya Allahumma bika aslamtu ilaika wajhi. Allahumma aslamtu ilaika wajhi. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu, yaitu fokus aku ikhlas kepadamu. Ya. Wa fawwadtu amri ilaik, aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu, yaitu fokus ikhlas. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, itu tawakal. Aku tidurnya enggak tahu apa yang terjadi padaku. Maka aku serahkan urusanku kepadamu. Wa aljahtu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, yaitu Engkau tempat bersandar ya Allah. Raghbatan rahbatan ilaik, dalam kondisi takut dan berharap kepadamu. Ya. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat pertolongan kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitabmu yang Kau turunkan. Wa bi nabiyyika arsalt, dan nabi beriman kepada nabi yang Kau utus. Siapa yang baca doa seperti ini, imannya pasti bertambah. Cuma kita ini lalai. Kita jarang berzikir. Kemudian zikir setelah salat, kita nikmati ya. Salat fardu, kalau salat sunnah tidak ada zikir khusus kecuali habis tarawih. Ya, subhanal malikal quddus, subhanal rabbul malaikati war ruh, dan juga diriwayatkan dalam hadis yang diperselisihkan, ada yang mensesuaikan, yang mendhaifkan. Zikir setelah salat duha kita baca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim 100 kali. Tapi secara umum zikir-zikir salat sunnah tidak ada dalil yang khusus. Tapi kalau zikir salat fardu banyak dalilnya. Maksudnya setelah salat fardu kita tenang aja, zikir jangan buru-buru. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 33 kali ya. Subhanallah, subhanallah. Sambil kita renungkan nikmat membaca zikir tersebut, subhanallah, subhanallah. Maksudnya hingga Allah dari segala bentuk kesyirikan yang orang-orang lakukan. Menuduh engkau punya anak, menuduh engkau punya pasangan, menuduh engkau mereka beribadah kepada selain engkau. Kita subhanallah, alhamdulillah segala nikmat yang engkau berikan kepada aku. Nikmat begitu banyak tidak terhingga kita puji Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar dari segalanya. Makhluk sangat kecil.
Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, langit dilipat dengan kanan Allah. Allah Maha besar. Semuanya kecil, makhluk kecil. Kita benar-benar zikir dengan kita nikmati. Ini benar-benar menambah iman. Ini contoh maksudnya zikir-zikir yang bisa kita lakukan itu menambah iman kita. Ini semua teori, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu. Kita perlu praktek. Tinggal jadwal. Saya sering bilang kalau kita urusan dunia kita punya jadwal. Hidup kita terjadwal. Kenapa kita urusan akhirat kita? Urusan kebahagiaan kita tidak jadwal. Ini kan buat kita bahagia, tapi kita enggak mau menjadwalkan. Ya, jadwalkan kegiatan ini agar kita bahagia. Kemudian zikir mutlak banyak. Kita bersolawat kapan saja dengan kalimat yang dicintai, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserah memulai dari yang mana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian juga kanzun min kunzil jannah, la haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, dan kita sering Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, zikirlah kepada aku akan mengingat kalian. Itu Allah ingat kalian dengan lebih spesifik, dengan perhatian yang lebih spesifik kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita waktu habis untuk bicara manusia. Tadi kata sebagian salaf, Abdullah bin Aun, zikru an-nas, nyebut-nyebut manusia, zikir manusia itu bikin penyakit hati. Bikin dongkol, bikin sedih, kadang bikin hasad, kadang macam-macam. Wa zikrullahi dawa, dan ingat Allah adalah kesembuhan, penyakit. Tapi yang kedua, di antara zikir yang spesial adalah baca Al-Quran. Ini benar-benar menambah keimanan. Ya. Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin kita iman semakin rendah. Semakin sengsara. Makanya Allah menyebutkan tentang Al-Quran, ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar kau sengsara. Kata para ulama, ai litas'at, agar kau bahagia. Ya, agar kau bahagia. Karena baca Al-Quran itu mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Kami turunkan Al-Quran yang dia merupakan syifa, obat penyakit hati, obat penyakit fisik juga bahkan, wa rahmah, dan rahmat. Orang baca Al-Quran, rahmat turun di hatinya. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa shifaa'u lima fis sudur, dan dia adalah obat bagi penyakit di dada. Ini Al-Quran luar biasa. Cuma cara bacanya yang benar, harus tadabbur, bukan buru-buru. Dan kita berharap kita dalam hidup ini punya target. Kita khatam Quran entah berapa bulan sekali, tapi ada target, kita baca tambah. Apalagi kalau kita baca sambil tadabbur, sambil baca terjemahnya. Wawasan kita tentang akhirat bertambah. Jangan kita cuma tambah wawasan dunia luar biasa, akhirat tidak pernah kita baca. Saya sini sampaikan betapa merugi seorang, hari-hari dia lewati, semua berita dia baca, berita politik, berita ekonomi, berita kesehatan, berita kriminal, berita hiburan, berita artis, dia baca detail-detail, tapi berita akhirat tidak dia baca. Gimana kemudian memperbarui imannya sementara Al-Quran ditinggalkan? Allah mencela dalam surat Al-Hadid, kalau tidak salah ayat 16, celaan terhadap yang jauh dari kitab suci. Dan ini banyak sekali. Di antara dalam surat Al-Hadid, misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 16 kalau tidak salah 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah saatnya datang bagi orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum, agar hati mereka menjadi khusyuk li dzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara karena baca Al-Quran. Di antara zikir Allah adalah membaca Al-Quran. Kemudian kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah orang beriman menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang diberikan Alkitab sebelumnya, itu Yahudi. Fatala alaihimul amadu, mereka waktu yang lama mereka jauh dari Alkitab, mereka jauh dari Taurat. Mereka jauh dari mentadabburi, mengamalkan Taurat dengan pengamalan yang benar. Fatala alaihimul amadu, maka panjang masa mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun,
jadilah kebanyakan orang fasik. Allah juga berfirman, ya ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi, hati mereka menjadi keras, iman mereka menjadi hancur. Karena mereka jauh dari Taurat. Ya. Mereka tidak baca Taurat, bahkan kalau mereka baca mereka tidak mentadabburinya, ya. Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang diberi tugas untuk menjalankan Taurat. Ya, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikul Taurat tersebut, mereka tidak amalkan Taurat tersebut. Mereka baca atau mungkin mereka tidak baca. Bagaimana mengamalkan kalau tidak dibaca? Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul buku-buku yang banyak, berat, dia memikul buku berat, banyak, tapi tidak bisa ambil faedah. Maka ingat, di antara hal yang membuat iman kita mudah untuk diperbarui adalah baca Al-Quran. Kita baca berita akhirat. Makanya lihat Nabi SAW ketika di bulan Ramadan 10 hari terakhir beliau fokus baca Al-Quran. Sampai-sampai beliau sangat dermawan. Beliau sudah super dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, adalah kondisi Nabi paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah baca Al-Quran diajar oleh Jibril. Ketika orang baca Quran dia melewati ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang dunia ini akan dia tinggalkan, dia akan bertanggung jawab kepada Allah, dia akan baca surah tentang hisab, dia akan dihisab, akan sirat, dia membaca tentang kondisi orang-orang yang membangkang kepada perintah Allah, dia baca tentang pembicaraan antara penghuni surga, penghuni neraka, tentang nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga, tentang azab oleh penghuni neraka jahanam, dia baca tentang hukum-hukum. Subhanallah, hatinya benar-benar tambah iman. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau dalam hati mereka ada gembok-gembok sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, mubarakun, ya. Liyadabbaru ayatihi. Kitab tersebut penuh mubarak, penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi intinya, cara paling mudah untuk kita bisa tajidul iman, permudah iman, sederhana, ambil Al-Quran, kita baca, kita punya target. Setiap hari satu halaman, apa yang penting kita baca. Dan kalau bisa bukan cuma sekedar baca, tapi kita baca dalam rangka mentadabburi. Kalau perlu kita ada waktu, kita baca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang banyak kajian-kajian tafsir, tinggal kita dengar di YouTube ayat berapa kita ingin tahu maknanya, kita dengar, kemudian kalau kita baca kita bisa menghayati. Beda orang baca Al-Quran tahu terjemahannya dengan yang tidak tahu terjemahannya. Beda, perasaannya beda. Beda orang baca Al-Fatihah tahu terjemahannya dengan tidak tahu terjemahannya. Beda lagi orang yang tahu tafsirnya dengan sekedar tahu terjemahannya. Maka jangan lupa baca Al-Quran, ya. Karena semakin jauh dari Al-Quran, maka iman semakin lemah dan semakin parah. Tapi kalau sering baca Al-Quran, insya Allah menjadi lebih terbaharui. Kemudian di antaranya yang keseharian kita, solat yang serius ini. Insya Allah kita semua solat. Jadi masalah, solat kita belum tentu serius, itu masalahnya. Coba kalau orang solat, sebelum waktunya dia berwudu, dia pergi ke masjid, dia siap menunggu azan atau setelah azan dia menunggu iqamat, dia solat qobliyah, dia baca Quran, dia berdoa kepada Allah. Solatnya berkualitas, solat ini berkualitas seperti ini. Dia tahu Allah sedang memandang dia solat. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau sedang berdiri solat, wa taqallubaka fis sajidin, Allah mengetahui engkau bagaimana sujud bersama orang yang sujud. Ya. Allah tahu. Jadi solat dia serius. Setiap yang dia baca dia serius, dia ngerti Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Kemudian dia baca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya kama ba'adta bainal masyriq. Oh, dia pahami maknanya, serius. Disitulah kemudian manfaat solat akan terasa. Kita mau tidak mau, kita orang Islam harus solat. Cuma ternyata efek dari solat itu berbeda-beda. Yang solat dengan solat serius, kata Allah, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Masalahnya kita solat tidak serius. Maka harapan saya buat saya pribadi, ini buat nasihat buat saya. Ketika solat serius, anggap kita solat yang terakhir. Anggap ini solat yang
mungkin yang kita lakukan di sini enggak lagi. Kita salat serius. Kita meyakini Allah sedang memandang kita, sedang menilai kita, maka kita akan serius. Cuma kita nggak tahu pikiran kemana, ini repot seperti ini. Salat itu sangat mudah menambah keimanan. Jadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking begitu agung amal soleh ini, sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj, maka pertama kali Allah wajibkan untuk salat 50 waktu. Ternyata kemudian Rasulullah minta keringanan akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu saja kita kadang keteteran. Ya, apalagi 50 waktu. Tapi menjadi perhatian kita, kenapa Allah menyuruh Nabi, umat Rasulullah SAW untuk salat 50 waktu? Kenapa? Karena itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling mudah menambah keimanan. Oleh karenanya varian salat sangat banyak, sangat variatif. Salat qobliyah, salat tahiyatul masjid, salat istisqa, salat Id, ya banyak ya. Salat witir, salat taubah, banyak ya. Karena salat hajat ya, banyak ya. Oleh karenanya ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Allah berfirman, wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Nah, kita nikmati ketika sujud, nikmat. Jangan dulu. Jadi kita sedang curhat kepada Allah, sedang berbisik-bisik berbicara dengan Allah. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idza kana fi salati fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian ketika sedang salat, sungguhnya sedang berbincang-bincang dengan Allah. Dan Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim, idza qala abdi alhamdulillah, jika hambaku baca Al-Fatihah dan dia berkata alhamdulillah, kata Allah, hamidani abdi, sungguhnya hambaku sedang memujiku. Wa idza qala alhamdulillah ar-rahmanir rahim, ketika baca Al-Fatihah hambaku berkata ar-rahmanir rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, athna alayya abdi, sungguhnya hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Maka kita salat, Allah sedang berhadapan dengan kita. Allah sedang serius memperhatikan kita. Allah perhatian kepada kita persan-persan satu orang, persan-persan Allah perhatikan. Maka akan nampak efek yang luar biasa terhadap salat yang kita lakukan. Maka saya bilang, di antara hal yang sangat mudah untuk memperbaharui iman adalah dengan salat yang serius. Jadi salat yang serius. Kita nikmati salat. Imam Ahmad rahimahullahu taala, kita tidak seperti beliau. Disebutkan beliau ketika sehat, beliau salat 300 rakaat setiap hari, antara salat fardu kemudian salat sunnah. Begitu cintanya beliau kepada salat. Mungkin di akhir hayat beliau ya. Sibuk beribadah. Ibadah yang paling cinta adalah ibadah salat. Kita subhanallah, kadang kita baca bagaimana Rasulullah berkata, ya Bilal arihna bis salat. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Salat adalah istirahat bagi Bilal, bagi Nabi SAW. Nabi mengatakan, Bilal istirahatkan kami dengan salat. Itu azan, agar kami bisa nyaman dengan salat. Bukan suatu beban, tapi dinikmati salat tersebut. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Kita lihat bagaimana sahabat ketika salat. Lihatlah Utsman bin Affan. Diriwayatkan bahwasanya beliau khatam Quran dalam 1 rakaat. Luar biasa. Kita ini diberi kemudahan oleh Allah untuk connecting dengan Allah dengan cepat. Caranya gimana salat? Karena Nabi SAW, idza hazabu amrun faz'a ila salat. Rasulullah SAW kalau ada permasalahan segera salat. Rasulullah SAW kalau ada permasalahan segera salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat inilah tempat kita segera untuk menambah keimanan ya. Baik. Di antara cara kita menambah keimanan ya, dengan majelis ilmu. Ini yang kelihatannya sepele tapi ini penting, menghadiri majelis ilmu. Majelis yang mendatangkan kebahagiaan. Bukan majelis-majelis maksiat yang tersebar di sana sini. Majelis bioskop, majelis ghibah, majelis dangdutan. Enggak. Majelis-majelis dunia terlalu banyak kita hadiri. Majelis kantor, majelis pekerjaan banyak. Tapi kita butuh majelis yang membuat iman kita bertambah. Majelis ilmu. Hadir. Seorang hadir majelis ilmu, apalagi ke masjid, keberkahan turun. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, malaikat mencari majelis zikir di antara majelis ilmu. Kemudian tiba-tiba ada orang hadir,
orang yang hadir dalam majelis tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang hadir yang tidak berniat untuk berzikir atau tidak berniat untuk menuntut ilmu. Maka dikatakan, ya Allah, si fulan hadir dan dia tidak bertujuan untuk menuntut ilmu. Apa kata, atau tidak bertujuan untuk berzikir? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Bahwasanya orang-orang yang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, maka siapa yang duduk dengan mereka tidak akan sengsara. Itu akan kecipratan keberkahan. Ya. Maka saya nasihat pada diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, sisihkan waktu untuk ilmu. Benar ada kita nuntut ilmu online ada, tapi ada waktu kita bawa anak istri menuju ke majelis ilmu di masjid. Kita hadir antara maghrib dan isya, kita fokus mendengar kajian-kajian. Ini adalah hal yang sangat juga memudahkan kita untuk menambah keimanan. Karena setiap ilmu yang kita pelajari menambah wawasan, dan ilmu keimanan di antaranya diperoleh dengan wawasan tentang akhirat, wawasan tentang iman kepada malaikat, wawasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah keimanan. Baik, berikutnya yang kelima di antara hal yang mudah untuk menambah keimanan adalah merenungi kondisi-kondisi di akhirat. Di antaranya misalnya mengingat kematian. Kita duduk. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Ini yang buat kita lawannya, kalau selalu pikir dunia, hati kita menjadi keras. Bayangkan setiap ketemu kita bicara tentang kemewahan, setiap bertemu tentang barang-barang baru, bertemu dengan barang-barang branded, setiap ketemu kita bicara jalan ke sana, jalan kemari, bicara dunia terus. Hati kita penuh dengan dunia, dan makanya dikatakan dunia dan akhirat dorotan, dua pasangan satu dengan madunya yang saling cemburuan. Siapa yang banyak bicara dunia, akhiratnya tergeser, itu sudah pasti. Siapa yang banyak bicara akhirat, hatinya dunia mulai bergeser. Nah, kalau ternyata kita penuh dengan dunia, setiap pertemuan bicara dunia, setiap WA bicara dunia, semua bicara dunia terus. Gimana hati kita tidak kering? Banyak tidak kering. Maka di antara hal yang membuat hati kita menjadi hidup kembali dengan mengingat hari akhirat, pikir kematian. Jadi kalau kita sholat malam, saya bangun, gimana kalau saya diambil nyawaku sekarang? Gimana kalau saya ditanya oleh Munkar dan Nakir? Gimana kalau saya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita renungkan, ya. Bagaimana kalau saya dihisab? Ya. Dan ini kalau sering kita renungkan tentang hari akhirat, ini membuat iman kita bertambah, ya. Oleh karenanya apa kata Ali bin Abi Thalib tentang at-taqwa? Kata dia, at-taqwa al-khaufu minallah, ya. Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Kemudian kata beliau, al-amalu bitanzil. Takwa selanjutnya adalah dengan mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga kata beliau, al-qanaatu bil qalil. Takwa itu merasa cukup dengan ya, meskipun sedikit. Kemudian al-istidadu li yaumir rahil. Dan yang terakhir, persiapan untuk hari kematian. Persiapan untuk hari kematian. Ini yang buat kita sekarang hati kita kacau, iman kita kacau, karena yang kita lihat selalu duniawi. Lihatlah bagaimana sekarang banyak YouTuber yang pamer dengan dunianya, dengan mobilnya yang mewah, dengan jamnya yang mewah, dengan kehidupan rumah tangganya, dengan jalan-jalannya, dengan subhanallah. Dunia artis, dunia orang senang itu jadi tontonan, entertain, dan dunia terus. Kita pun bertemu dengan teman-temannya yang mengingat kita tentang dunia. Kita ingin ketemu teman yang mengingat kita akhirat, yang nasihati kita. Yang ketika kita lagi semangat dunia, dia ajak kita untuk zuhud. Bukan malah mengompori kita untuk semakin royal dalam dunia. Tidak. Ya. Karena kita pada akhirat. Kita mau belanja, ingat nanti kita dihisab oleh Allah. Bisa enggak kita jawab pertanyaan ini? Kalau Allah tanya, kenapa kau belanja ini? Kenapa beli ini? Kenapa kau jalan-jalan ke sana? Bisa enggak jawab? Kalau bisa jawab, silakan. Kalau enggak, berhenti. Ketika tontonan kita isinya dunia, kita lupa dengan akhirat, iman kita merosot. Kita lupa bahwa kita bakalan mati. Mungkin seorang sudah kakek-kakek terus semangat dunia, lupa kalau dia bakalan mati. Dahulu disebutkan tentang penduduk kota Madinah,
Kalau mereka sudah mencapai 40 tahun, mereka fokus ibadah, mulai mengurangi kegiatan dunia mereka. Itu kita terbalik, kita umur 40 mulai semakin semakin mulai maju, semakin mulai jadi direktur, semakin enggak apa-apa masalah dunia, tapi jangan dunia-dunia terus. Ingat akhirat. Berapa banyak tabunganmu di akhirat? Kalau kau dibangkitkan, siapkah buku catatan amalmu? Apa isinya? Isinya istighfarkah, baca Qurankah, berbakti sama orang tua, atau isinya ternyata berita politik melulu, film Korea melulu, isinya kita ridhokah seperti itu? Tontonan pertandingan ini, pertandingan olahraga terus semuanya berseri tidak ada ujungnya. Isinya tentang berita tentang artis-artis, isinya berita tentang atlet-atlet. Kita ridhokah kalau Allah buka catatan amal kita isinya demikian? Tentu kita tidak ridho. Maka sekarang masih ada kesempatan kita untuk bisa introspeksi ini, perbaiki diri. Caranya bagaimana? Sering ingat akhirat. Di antaranya ziarah kubur. Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarah kuburan, sungguhnya dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Tidak kita mengambil pelajaran orang-orang kita cintai telah berlalu sebelum kita, sudah berpulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terdekat kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara mereka lebih mulia daripada kita. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita kapan mau ingat akhirat? Coba duduklah kita di penghujung malam, kita duduk. Kita berzikir ingat akhirat sampai kita menangis. Situlah kebahagiaan, buat kita tentram. Iman kita bertambah dengan cepat ya. Terakhir tentunya masih banyak tapi waktu karena tidak cukup, saya 6 poin aja ya. Jauhi seluruh maksiat besar maupun kecil. Termasuk dosa-dosa kecil. Jangan sepelekan. Semaksimal mungkin. Jangan menggampangkan dosa-dosa kecil. Semaksimal mungkin tinggalkan. Tundukkan kalau bisa, kalau nggak bisa istighfar. Ternyata kita nggak bisa tinggal, nggak bisa tundukkan. Paling kita istighfar, astagfirullah. Kalau bisa ngelihat berita tanpa melihat ceweknya, dengar suaranya saja. Kalau nggak kita tutup wajah ceweknya, kalau bisa jangan kita gampangkan, jangan sekali-sekali kita gampangkan. Jangan gampangkan ghibah, jangan gampangkan namimah, dan jangan dosa-dosa kecil kita jauhi. Ini semua membuat iman kita merosot. Buat kita iman kita merosot. Buat kita iman jadi usang. Ya. Maka jangan sepelekan maksiat sedikit pun. Jangan sepelekan masalah bohong. Jangan. Ya. Ketika kita meninggalkan maksiat, maka otomatis iman kita akan bertambah. Ya, menjadi baru kembali. Tapi ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama dan juga kepada para bapak dan ibu-ibu. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.